fantasi. Hey hey, siapa dia? Halo teman-teman, kali ini kami sedang berada di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dan kami akan mengunjungi salah satu wisata bersejarah yaitu Serambi Soekarno. Langsung saja ikuti kegiatan kami. Wisata yang ingin kami kunjungi kali ini adalah wisata yang bersejarah bernama Serambi Soekarno. Serambi Soekarno terletak pada Kelurahan Putulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, di sebelah Gereja Katedral. Serambi Soekarno Ende merupakan situs bangunan sejarah yang terletak di Biara Santo Yosef Katedral Ende yang didirikan untuk mengenang dan menghormati jejak sejarah perjuangan dan persahabatan Bung Karno dengan para tokoh misionaris SWD terutama Pater Gerardus Huijiting, SWD, dan Pater Dr. Johannes Bouma, SWD, pada masa-masa pembuangan Bung Karno di Ende 14 Januari 1934 sampai dengan 18 Oktober 1938. Serambi Bung Karno diresmikan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh Provinsial SVD Pater Lukas Jua. SVD bertepatan dengan 85 tahun lalu Bung Karno menginjakan kaki untuk pertama kalinya di Ende Flores. Bung Karno banyak menghabiskan waktu berinteraksi dan berdiskusi dengan para pastor-pastor Belanda dan membaca beragam buku di tempat sekarang menjadi Serambi Bung Karno tersebut. Suasana di tempat ini sangatlah asri dan tenang, dan sebagai tempat pembelajaran anak-anak murid yang datang ke sini dalam mempelajari Presiden Indonesia, terutama Soekarno, sebagai tempat persinggahan ketika ia diasingkan di Ende, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, kami sekarang berada di Serambi Soekarno dan kami ingin mewawancari Bapak Pater Fran yang menjaga Serambi Soekarno. Selamat pagi Bapak Pater. Selamat pagi. Kami dari SMP Negeri 2 Ende kelas 9G ingin mewawancarai Bapak Pater. Ya, siap. Soal pertama, Serambi Soekarno 1. Serambi Soekarno ini memiliki banyak koleksi yang berkaitan dengan sejarah Bung Karno. Bisakah Bapak Pater ceritakan beberapa koleksi yang paling berharga dan mengapa? Iya, baik. Koleksi sini pertama sekali ada patung Bung Karno, lalu kemudian ini patung dikerjakan oleh orang Lio, orang Ende, orang Batu Niso, Om Beni Laka. Lalu kemudian ada gambar Soekarno, lalu ada dua pastor teman Soekarno sama di Ende. Lalu kami juga di sini ada perpustakaan, ada sekitar 300 buku dan semua buku itu berbicara tentang Soekarno. Selain itu semua presiden Indonesia sampai dengan presiden ke-8, mulai dengan Soekarno sampai dengan Prabowo Subianto ada semua di sini. Sehingga kalau ada pelajar, anak-anak sekolah SD terutama dan TK datang ke sini, mereka bisa berkenalan dengan wajah-wajah dari presiden-presiden Republik Indonesia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda melihat relevansi pemikiran Bung Karno dalam konteks Indonesia saat ini? Iya. Di sini ada satu buku, judulnya itu Di Bawah Bendera Revolusi. Dan waktu itu Soekarno menulis 12 surat. Surat-surat itu judulnya Surat-surat Islam dari Ende. Surat-surat untuk seorang bapak haji temannya di Bandung. Dalam salah satu surat nomor 12 saya sangka, itu Soekarno omong tentang cita-citanya mendirikan satu negara yang namanya Republik Indonesia. Bukan negara agama, bukan negara khilafah, tapi negara Republik Indonesia, di mana semua orang dari berbagai suku, dari berbagai ras, dari berbagai bahasa, dan dari berbagai agama bersatu membentuk satu negara Republik yang namanya Republik Indonesia. Jadi cita-cita dari Soekarno itu membangun Indonesia yang karakternya sebuah negara republik. Lalu kalau ada kelompok-kelompok sedikit radikal yang mau supaya negara Indonesia ini berubah menjadi negara sebuah agama, itu tidak sesuai dengan keinginan Soekarno, bapak pendiri Republik Indonesia atau dikenal dengan istilah Founding Father. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana
perjalanan awal Serambi Soekarno dari awal pembangunannya hingga menjadi seperti sekarang ini. Oh ya, karena ada waktu itu ada satu pastor namanya Pater Endi Daros. Dia tuh pernah 17 tahun sebagai dosen di Jepang. Lalu dia mencari dana, lalu dia juga sangat mencintai Soekarno dan pengagum Soekarno, sangat akrab dengan keluarga Soekarno yang membiayai seluruh pembangunan ini. Dan pastor itu 3 tahun lalu telah meninggal, Pater Endi Daros. Jadi ini dibangun sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Hampir semuanya biayanya dari Pater Endi Daros SPD. Terima kasih Bapak Paterka telah menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Ya, sama-sama. Belajar baik-baik supaya bisa jadi warga negara Indonesia yang Pancasilais. Sama-sama. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Pancasila! Sekian dari kegiatan kami hari ini. See you next time. Kiss me out of the bearded barley nightly. One thing nanti yang anda sama. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike up. Kenapa muka kau macam manusia? Kau yang rupa macam alien.